Selamat malam semuanya. Pada webinar kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya acara. Nah, sebelum masuk ke materi, saya izin untuk membacakan CV dari pembicara kali ini, yaitu ada Mbak Finati Ayunina, yang mana saat ini Mbak Finati sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret dengan prodi S1 Akuntansi Transfer. Kemudian sebelumnya Mbak Finati juga menempuh pendidikan di Universitas Airlangga dengan prodi D3 Akuntansi. Mbak Finati ini memiliki pengalaman magang di KAP MNK Surakarta dan juga di KAP Basri Surabaya. Nah, baik langsung saja masuk ke pembacaan materi mengenai peran akuntansi forensik dalam pencegahan fraud. Kepada Mbak Finati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan izin share screen. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran akuntansi forensik dalam pencegahan fraud. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fudila selaku moderator tadi, perkenalkan nama saya Finati Ayunina dan saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas 11 Maret dengan jurusan S1 Akuntansi Transfer. Nah, pada pemaparan materi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang pertama tentang kasus fraud di Indonesia, kemudian ada akuntansi forensik, di mana materi ini meliputi mengenai mengapa perlu adanya akuntansi forensik, kemudian lingkup akuntansi forensik, dan yang ketiga pencegahan fraud. Kemudian pada materi terakhir akan saya sampaikan kesimpulan. Nah, kasus fraud di Indonesia sendiri itu sudah sering terjadi di pemerintahan maupun di beberapa organisasi perusahaan. Salah satu kasus yang menimpa ini adalah di salah satu BUMN, di mana mengenai laporan yang overstated, seperti diketahui terungkapnya dugaan markup laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk di tahun 2001, yakni senilai 32,6 miliar rupiah, di mana laporan keuangan ini harusnya itu ditulis senilai 99 miliar rupiah. Namun pada laporan keuangannya mereka menulis senilai 132 miliar rupiah. Nah, kasus ini akhirnya menyeret sebuah KAP yang menjadi auditor PT Kimia Farma Tbk. Berikut ini ada beberapa daftar dari perusahaan-perusahaan yang telah mengalami fraud di dalam perusahaannya. Dari kasus-kasus yang terdaftar ini, terdapat 3 kasus yang terjadi pada bank BUMN, di mana diketahui bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh negara karena fraud yang mereka alami ini mencapai triliunan rupiah. Nah, selain potensi kerugian akibat kredit yang bermasalah, ketiga bank yang sudah menjadi bank terbuka tersebut reputasinya ikut anjlok sehingga menyebabkan harga saham mereka jatuh. Nah, apa saja sih fraud yang terjadi di Bank BNI, yang terjadi di 3 bank BUMN tadi itu? Yang pertama ini ada Bank BNI, di mana pada Bank BNI terjadi kasus fraud, yaitu letter of credit fiktif dan pembobolan di beberapa cabang BNI. Kemudian ada Bank Mandiri, di mana terdapat kasus fraud kredit macet senilai 25,2 triliun. Dan yang ketiga ada Bank BRI, di mana kasus fraudnya adalah pembobolan senilai 294 miliar. Nah, pada kasus fraud BNI dan BRI ini sebelumnya itu murni terjadi karena ada kerjasama pada level operasional tingkat cabang atau antara pembobol dan pegawai. Nah,
sehingga sistem yang sedemikian ketatnya itu dapat dijebol. Sementara untuk di Bank Mandiri sendiri, kecurangan ini lebih mengarah ke pembelian aset kredit dan dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dilakukan secara tidak hati-hati. Nah, maraknya korupsi ini merupakan sesuatu yang cukup memalukan, terutama bagi pemerintah. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah bahkan memberantasnya dengan membuat aturan-aturan dan lembaga yang berwenang untuk penanggulangan korupsi tersebut. Misalnya dari lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MPI dan ICW. Nah, namun upaya dan cara yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat ditembus dan tidak mampu untuk menahan dari pelaku korupsi. Nah, pada kenyataannya sekarang kalau di organisasi khususnya di instansi pemerintah itu intensitasnya meningkat sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia, di mana menempatkan partai politik, lembaga legislatif dan Ditjen Pajak sebagai instansi yang cukup tinggi kasus korupsinya di Indonesia. Nah, maka dari itu diperlukan adanya peran auditor dari lembaga pengawas lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal ini untuk melakukan audit atas indikasi-indikasi terjadinya fraud dengan objektif dan independen. Karena apa? Karena agar upaya pemberantasan korupsi ini dapat berjalan dan intensitas korupsi ini dapat berkurang. Nah, banyaknya organisasi perusahaan yang tidak memiliki upaya untuk menghadapi fraud ini akan kesulitan untuk mencegah fraud terjadi di perusahaannya. Nah, apabila terjadi dugaan fraud, umumnya banyak organisasi atau perusahaan itu menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Nah, kemudian itu biasanya kasusnya akan ditutup dan masalahnya dianggap selesai. Kemudian sulitnya memberantas korupsi di Indonesia ini juga mengingatkan pada suatu konsep yang disebut dengan capture theory. Capture theory ini menyatakan bahwa segala sesuatu di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Nah, sayangnya pada tataran realitasnya, teori ini banyak disalahgunakan untuk memuruskan kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akuntansi forensik akan sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan korupsi sistematik yang dilakukan melalui konspirasi yang telah disiapkan dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya. Nah, sudah banyak aturan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam lembaga swadaya untuk membasmi atau memberantas korupsi ini. Namun, tampaknya upaya tersebut ibaratnya dapat menembus tembok yang sangat tebal. Nah, sehingga hasilnya ini tidak maksimal. Kalaupun pelakunya tertangkap, kemungkinan uang yang dikorupsinya itu tidak akan dikembalikan. Nah, berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang komit terhadap pemberantasan korupsi ini, ada baiknya pemerintah dan lembaga terkait ini dapat memaksimalkan tenaga profesional di bidang akuntansi forensik dan audit forensik dalam upaya untuk memutuskan mata rantai pelaku korupsi tersebut. Kemudian di sini ada akuntansi forensik. Nah, Umala Hadi dari Ikatan Akuntan Indonesia ini mendefinisikan akuntansi forensik itu sebagai perpaduan antara accounting, auditing, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan kekhususan yang disebut dengan forensic accounting. Nah, keunikan dari akuntansi forensik sendiri ini adalah metode akuntansi forensik ini memiliki kerangka pikiran yang berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan biasanya itu lebih terprosedur dan kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan dalam akuntansi forensik ini dinilai lebih efektif digunakan dalam mendeteksi kecurangan.
karena dari prosesnya metode ini terkadang lebih mengandalkan intuisi dan deduktif. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Gunardi, akuntansi itu bersifat konstruktif atau terstruktur, di mana bukti akuntansi ini nantinya akan disusun menjadi sebuah laporan. Nah, sedangkan auditing bersifat analisis, yaitu menelusuri unsur laporan kembali ke pihak dan mencari tahu ada atau tidaknya kesalahan. Oleh sebab itu, muncul audit forensik di mana adalah mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk mendukung penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan atau pembelaan. Hal ini diharapkan agar bukti dan barang bukti dapat diterima sebagai alat bukti oleh majelis hakim. Nah, contoh bukti yang dapat dikumpulkan melalui audit forensik suatu kasus kejahatan keuangan ini diantaranya yang pertama ada aliran dana dari satu ke lain lembaga ini dapat terlihat sebagai transfer bank tanpa unsur niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua, pemberian uang ini dapat terlihat sebagai transaksi pinjam-meminjam biasa atau bantuan. Kemudian yang ketiga ada bukti percakapan telepon yang dikumpulkan melalui penyadap dapat mengukuhkan keyakinan hakim bahwa aliran dana tersebut bukan semata-mata bantuan atau pinjaman kepada teman. Dan yang terakhir ada keterangan mengenai penghasilan yang belum dilaporkan dapat menjadi bukti tindak pidana perpajakan maupun korupsi. Nah, kemampuan audit forensik untuk menangkap kejahatan keuangan dengan menggunakan pengumpulan bukti tersebut lebih bersifat rahasia sehingga memotivasi klien untuk mempertimbangkan penggunaan jasa dari seorang auditor forensik daripada seorang auditor laporan keuangan dalam rangka untuk mendeteksi kecurangan dan dapat mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangannya apabila perusahaan mengalami permasalahan hukum atau menerima sinyal ketidakberesan dalam perusahaan. Praktik akuntansi forensik di Indonesia sendiri itu makin pesat pada masa setelah krisis keuangan di tahun 1997. Hal ini juga terjadi di Amerika dengan diundangkannya Sarbanes-Oxley pada 2002 yang merupakan salah satu mendorong dan dalam perkembangan akuntansi forensik. Suatu organisasi yang mengkhususkan dirinya dalam bidang penanggulangan fraud dan korupsi. Nah, untuk dapat mengungkap motif dan cara pelaku fraud ini dapat melakukan aksinya diperlukan seseorang yang profesional. Orang yang profesional dalam pengungkapan ini adalah orang yang ahli di bidang akuntansi forensik. Nah, mengapa sih kok perlu akuntansi forensik? Akuntansi forensik sendiri dahulu itu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau pengungkapan motif pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi forensik. Nah, akuntansi forensik ini bertugas untuk memberikan pendapat hukum baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Nah, kenapa kok akuntansi forensik ini perlu? Akuntansi forensik ini perlu karena potensi fraud maupun yang benar-benar fraud ini akan mempunyai daya hancur yang luar biasa dan mampu menghancurkan pemerintahan, bisnis, pendidikan, departemen, maupun sektor-sektor lain. Nah, fraud sendiri bisa diartikan sebagai penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan dalam organisasi atau suatu lembaga. Akuntansi forensik ini berfungsi mengamati dan memahami gejala fraud sehingga secara makro pada tingkat perekonomian negara. Fraud jika dikaitkan dengan lemahnya corporate governance bisa terjadi baik di sektor publik maupun di sektor privat. Nah, fraud juga dapat terjadi di sektor korporasi serta pemerintah, di mana dampaknya apabila terjadi di sektor korporasi adalah harga saham dari perusahaan yang bersangkutan ini akan lebih rendah dari harga pasar, di mana hal ini nantinya akan mempengaruhi penilaian investor pada saat menentukan keputusan. Nah, tidak jarang para investor ini mau membayar saham dengan harga premium jika perusahaan diindikasikan mau memperbaiki kelemahan
corporate governance-nya. Kemudian apabila fraud ini terjadi di sektor pemerintahan, maka dampaknya adalah terdapat terganggunya pelaksanaan penyelenggaraan negara. Nah, apabila tidak ditunjang dengan penegakan bidang hukum yang kuat, standar akuntansi maupun lain-lain, maka tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara ini akan meningkat. Nah, pada tahun 1986, AICPA ini mengelompokkan akuntansi forensik menjadi dua bidang yang lebih luas, yaitu investigative accounting dan litigation support. Nah, investigasi akuntansi ini atau investigasi accounting ini merupakan pemanfaatan keterampilan khusus dalam penyelidikan untuk menyelesaikan suatu permintaan pemeriksaan yang hasilnya akan mempunyai aplikasi atau digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Nah, pada prinsipnya, investasi akuntansi ini merupakan penerapan teknik-teknik auditing yang ditunjukkan dan dirancang khusus untuk mencari atau menemukan bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapan keuangan yang nantinya dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Sementara untuk litigation support ini merupakan proses penyediaan jasa bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan, terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kuantifikasi dari kerusakan ekonomi. Nah, jenis dukungan pengadilan ini menyediakan dukungan mengenai perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya. Jenis dari jasa litigasi ini kemudian dipecah lagi menjadi 7, di mana ada damage, antitrust analysis, kemudian ada accounting, ada valuation, dan yang kelima ada general accounting, dan yang terakhir ada analysis. Litigation support ini merupakan istilah yang paling luas, di mana segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik ini bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. Nah, akuntansi forensik sendiri dimulai sesudah ditemukan adanya indikasi awal terjadinya suatu fraud. Nah, untuk audit investigasi sendiri merupakan bagian awal dari akuntansi forensik, sedangkan valuation analysis berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan, misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi. Praktiknya yang sama akuntansi forensik pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi lagi di dalam berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK. Kemudian ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintah atau BPKP. Dan ada lembaga-lembaga pengadilan, kemudian ada lembaga yang menunjang kegiatan pemerangi kejahatan pada umumnya, kemudian ada lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Kemudian untuk fraud, menurut Jones and Bates dalam Public Sector Auditing ini, beliau mendefinisikan fraud ini sebagai penggelapan yang meliputi berbagai fraud, antara lain penipuan yang disengaja atau intentional deceit, kemudian ada pemalsuan rekening, kemudian ada praktik jahat, penggelapan atau pencurian, korupsi, dan sebagainya. Fraud ini dapat terjadi di mana seseorang itu memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui cara yang curang dan atau penipuan. Nah, fraud semacam ini ditunjukkan karena adanya keinginan yang disengaja dan tidak termasuk ketidaktahuan. Fraud ini mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. Nah, beberapa kasus fraud ini dilakukan oleh individu per individu atau dilakukan dengan individu yang bekerja sama dengan melakukan hubungan yang melewati batasan-batasan sosial antara manajemen perusahaan dengan pegawai perusahaan atau antara orang dalam perusahaan dengan orang luar perusahaan. Nah,
Ada 3 faktor pendorong seseorang melakukan fraud atau yang sering dikenal dengan fraud triangle, di mana yang pertama ada insentif atau pressure atau tekanan. Nah, untuk melakukan fraud ini lebih banyak tergantung pada kondisi individu, tekanan keuangan, kebiasaan buruk, dan kebiasaan lain yang merugikan. Kemudian yang kedua adanya opportunity atau kesempatan. Untuk melakukan fraud sendiri ini tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek fraud. Nah, kesempatan untuk melakukan fraud sendiri itu selalu ada pada setiap kedudukan. Kemudian yang ketiga ada attitude atau perilaku. Nah, ini terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas fraud yang dilakukannya. Pelaku akan mencari alasan atau pembenaran bahwa fraud yang dilakukannya itu bukan termasuk tindakan fraud. Nah, tujuan utama pencegahan fraud itu adalah untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya fraud. Fraud ini sering terjadi apabila salah satunya adalah internal kontrol yang tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Kemudian dapat terjadi juga ketika pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Kemudian fraud ini juga dapat terjadi apabila pegawai yang diatur dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan, atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan. Nah, pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pencegahan fraud sendiri dapat dilakukan dengan mengaktifkan internal control. Internal control yang aktif ini biasanya merupakan bentuk internal control yang paling banyak diterapkan. Internal control ini ibaratnya seperti pagar yang menghalangi pencuri untuk masuk ke halaman rumah orang. Namun, sama halnya seperti pagar, sebagaimanapun kokohnya itu tetap dapat ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, fraud ini dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya untuk meningkatkan harga saham, meningkatkan kekayaan pribadi, ataupun untuk kepentingan bersaing. Nah, untuk mencegah tindakan fraud sendiri dapat dilakukan dengan memahami risiko yang ada, mengamati tren fraud yang marak dilakukan, memahami peraturan yang berlaku, serta mencari-cari hal potensial yang menimbulkan tindakan fraud. Nah, dalam organisasi atau industri sendiri, fraud ini muncul akibat kurang atau lemahnya audit yang dilakukan oleh internal audit, pengendalian internal, ataupun komite audit. Nah, organisasi yang kompleks atau struktur organisasi yang rumit sendiri itu turut menyumbang peluang terjadinya tindakan fraud. Nah, untuk meminimalkan tindakan fraud tersebut yang terus mengalami peningkatan, maka akuntansi forensik ini merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigasi yang bersifat litigation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mbak Vinati. Sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Kepada audiens dipersilahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan. Izin bertanya, jadi apa yang dapat dilakukan oleh seorang manajemen untuk mengurangi adanya potensi fraud dalam perusahaannya?
Terima kasih. Terima kasih Mbak Asa untuk pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu. Apabila ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa langsung disampaikan. Izin bertanya. Ya, silakan. Sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik dalam melakukan audit investigasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Vinati bisa langsung menjawab. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa sih yang dapat dilakukan oleh seorang manajemen untuk mengurangi adanya potensi dalam perusahaannya, di dalam perusahaannya itu. Seorang manajemen ini dapat hal yang dilakukan oleh seorang manajemen ini dapat menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, seperti saya ulang. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang dapat dilakukan oleh seorang manajemen untuk mengurangi adanya potensi fraud di dalam perusahaannya. Nah, seorang manajemen ini dapat dalam perusahaannya dapat menciptakan budaya kejujuran dan keterbukaan untuk mengurangi adanya potensi fraud di dalam perusahaannya. Kemudian seorang manajer juga dapat menghilangkan peluang terjadinya kecurangan seperti mengidentifikasi pentingnya pengendalian internal yang baik, kemudian mencegah adanya kolusi antara karyawan dengan pihak luar. Kemudian yang ketiga dapat dengan mengenali cara memantau karyawan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai sifat apa saja yang dimiliki oleh seorang akuntan forensik dalam melakukan investigasi. Nah, seorang akuntan forensik ini setidaknya harus memiliki kemampuan yang multitalenta. Seseorang pemeriksa seseorang akuntan forensik ini dapat diumpamakan sebagai gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif. Selain itu, seorang akuntan forensik ini harus memiliki sejumlah sifat dasar, di antara lain yaitu hati-hati dan mampu menjaga rahasia pekerjaannya, kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, serta yang paling penting adalah jujur. Jika dibandingkan dengan akuntan lainnya, seorang akuntan forensik ini memiliki tugas yang paling berat. Apabila seorang akuntan internal ini adalah diibaratkan sebagai polisi, maka auditor ini adalah petugas patroli dan akuntan forensik adalah seorang detektif. Nah, tugas utama dari akuntan di perusahaan adalah mencatat dan menjaga kelancaran arus keuangan perusahaannya. Sedangkan auditor lebih seperti melakukan inspeksi dan pengecekan rutin atas area berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari para audiens. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Vinati atas jawabannya. Berhubung kita sudah sampai pada penghujung acara, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Vinati selaku pembicara dan para audiens yang sudah disempatkan hadir pada acara webinar kali ini. Saya Fudla Zakia selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Sekian dari saya, terima kasih.